Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita semua diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mempelajari Al-Qur'an dan mencoba untuk mengamalkan dan membacanya. Bagaimana Al-Qur'an ini mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita semua nanti di yaumul akhir atau di alam kubur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya agak terlambat ya. Jadi gak sempat diumumin ya. Sempat juga. Sempat juga. Agak terlambat jadi agak macet jadi kayak gitu. Kedua, salawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kita dapat tahu bagaimana indahnya Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita kabar-kabar gembira ataupun peringatan lewat Al-Qur'an, lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada biasanya ya, kita mempelajari atau mencoba membaca Al-Qur'an dengan tahsin, dengan tajwid, dengan panjang pendek, dengan penahanan yang pas, yang baik. Terakhir kita praktek sudah sampai di surat At-Tin kan? Itu ke atas kan. Jadi sekarang insyaallah kita lanjut di surat Al-Insyirah. Surat ke 94. Ada 8 ayat Al-Insyirah di halaman 596. Kita coba ya. Saya tampilkan nanti diikuti. Udah? Oh udah. Insyaallah udah ya. Udah. Al-Duha berarti ya? Ya, Duha belum. Oh iya. Surat Al-Duha ya? Iya. Di atasnya ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah
fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Surah Duha ya. Ini surah Duha ini disunahkan dibaca ketika kita sholat duha. Surah Duha. Di sini ada ini ya, banyak kalau duha huruf do tebal. Do di sini berapa ya? Do. Wa wajadaka do itu tebal. Dan ada tanda-tanda di sini. Ada tanda kalau di mushaf Indonesia atau mushaf Urdu, mushaf yang sering dipakai di Indonesia itu wadduha, ada di ujungnya itu dalam alif ya, ada dalam alif ya, ada nggak? Nah, dalam alif. Kalau dalam alif itu kan artinya kita tidak boleh berhenti di situ. Nah, bagaimana ini kok di ujung ayat tapi ada dalam alif? Nah, kalau di tengah kan udah mutlak tuh. Kalau di tengah kita berarti nggak boleh berhenti sama sekali. Berarti lanjut diwasol, dilanjutkan. Kalau di tengah-tengah contohnya sini nggak ada ya, di halaman sini nggak ada ya. Biasa ada, tapi ada kan, tahu kan kebayang kalau di tengah-tengah itu. Tahu kan? Nah, kalau di ujung ini maksudnya apa? Maksudnya kita nggak boleh berhenti di situ, stop berhenti baca Quran. Jadi jangan, kalau apalagi jadi imam ya, wadduha wal laili idza saja, Allahu akbar, langsung ruku. Itu nggak boleh berhenti, maksudnya itu nggak boleh berhenti di situ, ada dalam alif di situ. Karena masih nyambung dengan ayat selanjutnya. Kalau mau di ayat selanjutnya berhentinya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, baru di situ Allah atau shadaqallahu alaihi, di situ boleh. Kalau qala itu boleh diberhenti di situ. Maksudnya di situ. Kalau lam di ujung ayat, maksudnya kita nggak boleh berhenti untuk baca Al-Quran. Jadi nggak boleh berhenti baca di lam alif itu. Terus ada lam alif, tapi di bawahnya itu ada bulatan kecil. Contohnya di ini, di surat Al-Fatihah aja, Al-Fatihah di ayat terakhir, ayat 7. Coba dilihat, ada lam alif, bawahnya ada bulatannya. Itu ada bulatan. Beda gak lam alif ada bulatan sama lam alif biasa? Apa di situ boleh berhenti atau gimana? Ada ketemu? Ada. Nah, ya. Itu kan beda ya, ada bulatannya. Ini kadang ini jarang yang tahu nih. Yang di sini juga sedikit yang tahu atau mungkin nggak tahu ya apa maksudnya dari sini. Biasanya kan lam alif aja, nggak ada bulatannya. Nah, kalau ada lam alif, di bawahnya ada bulatan kecil. Di situ sebagian para ulama membolehkan berhenti. Karena kenapa? Karena di sebagian riwayat qiraah atau bacaan di situ adalah akhir dari ayat. Jadi itu akhir dari ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu tuh satu ayat dari riwayat yang lain. Kalau kita kan hafaz
Kalau dari Asim itu yang nyambung sama Rasulullah itu nama ininya, nama ulamanya Hafiz dari Asim. Kalau mazhab itu kan ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki. Nah, kita maksudnya ke Hafiz ini. Hafiz ini ayat 7 yaitu dari Siratal Ladzi. Tapi ada riwayat Rosh yang lain itu di situ tuh satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Itu satu ayat. Jadi boleh nggak berhenti di situ? Kalau kita pakai qiraat yang lain boleh di situ berhenti. Karena di situ ujung dari ayat. Terus jadi Al-Fatihahnya ada ini dong, ada 8. Al-Fatihahnya masih 7 ayat, masih 7. Ayat basmalahnya bukan ayat 1 gitu. Basmalahnya gak dihitung. Makanya ada imam itu ada yang baca basmalah, ada yang gak ada. Ada yang Allahu Akbar langsung Alhamdulillah, ada yang sir Alhamdulillah, ada yang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Itu kan ada pendapatnya masing-masing. Rasul pernah itu semua, pernah mempraktekannya. Berarti kalau yang tanpa basmalah sama sekali ngambil riwayat yang lain tadi itu. Jadi ayat 1 itu bukan basmalah. Kalau kita gak tahu ilmunya jangan ngikuti yang nggak tahu, yang tahu aja. Kita tahunya 7 ayat itu dengan basmalah, ya pakai basmalah berarti. Tapi kalau tahu, pernah baca atau tahu pernah belajar cara bacanya seperti apa, pernah ada Qurannya khusus. Kalau di Google tuh dicari ada riwayat lain gitu. Jadi di situ berbeda ayat ya. Ayat 6 sama ayat 7. Itu ya, nama alif berbeda. Kita kembali ke surat Ad-Duha tadi. Itu sedikit biar kita paham tentang cara berhenti sama wasol, cara lanjut. Surah Ad-Duha ini tadi perhatikan di huruf tebal, huruf bo-nya. Itu yang paling susah biasanya orang mengucapkan bo itu paling susah. Karena kenapa? Bo itu makhrajnya, tempat keluarnya itu di lidah, lidah bagian samping kiri atau kanan, ini depannya, ini belakang. Berarti ini yang di gigi depan, gigi ke sini kan gitu. Nah, lidah samping kiri atau samping kanan nempel ke gigi geraham, gigi samping, nempel ke atas. Jadi bo. Kalau Rasul dua-duanya paling sempurna, bo dua-duanya nempel dia. Kalau gigi ke atas, bo itu. Jadi nempel semua, hampir semua lidah itu naik ke atas. Cuma nggak nempel ke langit-langit benar-benar vlog, nempel kan agak melembung. Kalau nempel banget kan nggak bisa bunyi jadinya. Bo susah. Agak melembung. Bo gitu. Bo. Walau bo abo itu. Bo itu paling susah yang bo. Wal duha du itu. Kalau bo, kalau do biasa dimaklum kalau belum sempurna pengucapannya. Sininya ini ya. Nah, nggak boleh belendung, nggak boleh. Bo, nggak boleh. Itu nggak boleh. Kan boleh mana? Ada yang memang ada yang to juga kadang to gitu kan. Ada yang itu nggak boleh. To itu bisa to yang kadang salah juga huruf sya itu kadang lebih sya itu nggak boleh. Karena makhraj sya itu ujung lidah, tengah lidah ke langit-langit, kalau ini lidah ke tengahnya sini, naik sya sama aja kayak ja, sya, ya itu sama. Kalau dimatikan aj coba aj, nah itu tengah lidah kerasa ke atas aj, yang nempel dengan ujung dengan langit-langit itu tengah. Sya juga sama ash, tapi kan nempel dia agak ini. Menyebar di mulut udara atau angin menyebar di mulut Nah, di situ tidak ada makhraj dengan bibir monyong, nggak ada makhraj di situ. Jadi makhrajnya itu khusus tengah lidah
ke langit-langit. Ash jadi bukan ash itu ash huruf sya kayak gitu ya. Tadi bo juga nggak boleh berbung ya. To nggak boleh to. Nah ini ada tadi itu to itu di sini ya. At-toha gitu ya. Yu'ti ya yu'ti. Wala sawfa yu'ti. Jadi kan to itu beda ya dengan huruf bo. To itu ujung lidah, to itu samanya kayak ini. To da ta itu sama. To da ta. To ujung lidah ketemu dengan gigi gigi depan tapi bagian gusinya. Jadi bukan ke kalau ke giginya itu huruf ta kan giginya. Agak gusi agak. Berarti kalau giginya ini giginya di atas ini yang nempel dengan dagingnya itu dengan gusinya. To itu to gitu ya. Ini kita coba deh praktek ya. Wadduha kalau ya saja itu satu ayat aja ya. Jadi maksudnya jangan wadduha sampai dua aja. Dari kita coba ya dari kanan nanti, di kanan saya. Tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Belum tebal, itu jelaskan wadduha. Wadduha waddu waddu beda dengan wadduha waddu do waddu du ya kan ya itu susah kalau itu selain gigi bertemu dengan lidah bagian samping bertemu dengan gigi, lidah bagian belakang yang dekat dengan lak-lakan itu naik juga, jadi tebal. Yang naik itu huruf ko. Coba ako. Nah itu kan naiknya di belakang tuh kedengaran. Nah itu harus naik dengan lidah bagian samping. Bisa kalau dibayangin ya, nggak usah dibayangin. Kalau di samping malah mendung ini. Malah sambil mikir bacanya, bisa. Ikuti aja biasanya kalau dipikir-pikir nggak bisa, tapi diikuti. Oh bisa ternyata. Gak tahu gimana caranya, pokoknya bisa kan gitu. Jadi kalau sesuai dengan kalau belajar itu, kalau makhraj huruf enaknya ucapkan udah bener ya udah, yang penting udah bener bacanya. Dari mana tempat keluarnya ya nanti itu baru belajar dari sini tempat keluarnya. Kayak gini, kayak huruf paling gampang aja, huruf hamzah itu di tenggorokan paling bawah. A dibayangin tenggorokan paling bawah gimana? Agak susah kan? Tapi biasa aja kita menyebutkan a seperti apa ya gitu, maknanya hamzah. A baru ketika biasa a. Baru kalau pengen lebih dalam, pengen tahu dari mana sih tempat keluarnya, dirasa-rasa pas baca a atau dimatikan yang nempel itu yang menjadi pokoknya pasti nempel ada antara tenggorokan dengan apa juga kerasa berarti tenggorokan paling bawah. Beda dengan huruf kho itu tenggorokan atas. Kho kalau dimatikan di atas beda dengan bawah itu, atau beda dengan ha di tengah itu. Jadi ucapkan dulu aja, ucapkan kayak gitu, nanti benar, nanti tempat keluarnya kita tahu sendiri. Lebih tebal aja ya.
Jadi bukan wadduha, wadduha. Wadduha. Belum? Waddu. Ya. Wadduha. Coba sekali lagi. Wadduha. Agak keluar nafas ya, bukan wadduha. 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 Ya. Wal-laili. Wal-laili idza saja. Pendek ya. Wal-laili idza li, bukan li idza li idza. Wal-laili idza saja. Ya, itu tadi bo ya. Coba sekali lagi deh. Wadduha coba. Wadduha. Ya. Kurang. Nah, coba ya. Kerasa ya. Iya, tahu sudah kerasa. Kau malah membayangin mau nemenin ke sini malah. Susah. Iya malah berarti. Itu. Nanti kalau ini nggak tahu ya, kalau ada yang harus lihat video baru kebayang, ada kayak gitu. Nanti kalau ini mau di YouTube lihat itu videonya, ada kebayang. Bendung ini. Cara mengucapkan huruf bo atau bentuk mulut pas ucapan huruf bo gitu Pak. Dan harus latihan lama. Kata Nabi juga yang bisa tidak ada yang sempurna mengucapkan huruf bo kecuali saya. Karena Muhammad SAW. Coba Ustaz. Wadduha. Masih. Coba. Wadduha. Kurang tebal ya. Masih. Beda kan? Wadduha, wadduha, Coba di satu-satu wadduha. Satu ya. Iya, itu iya, itu. Pakai itu. Enggak, maksudnya Ustadznya pakai itu aja. Agak. Oh iya. Wadduha. Itu sama bibir sama Iya, kelihatan. Wadduha. 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 Ada enggak usah ini. Wadduha. Enggak usah. Iya, semuanya gitu ya. Wadduha. Ha. Wadduha. Masih ya dikit. Wadduha. Agak ditebal. Coba. Ini aja deh. Didubal. Didubal. Nah, jangan mantul ya. Mantul. Do itu enggak mantul. Bal. Di bukan do di du. Nah, di du bal. Nah, jangan bal. Terus ada mengalir bal. Jangan bat. Tapi Bal. ada gitunya. Itu sifat do-nya. Sifat do-nya di situ mengalir suara atau memanjang di situ. Memanjang, istitolah namanya, memanjang. Waw, gak langsung wadduha, waw, gitu ya. Kalau bo itu khusus kayak gitu. Itu sifat khususnya, cuma di do. Sekali lagi. Dari bo di du bal, coba waw, duha. Dadidu. Jangan ketawa. Dadidu bab. Ya. Wadduha. Ya. Tapi ada ini sedikit ya. Agak melembung ya. Kebiasaan sih. Wadduha. Wadduha. Ya apa. Itu kalau untuk melembung itu yang penting pengucapannya dulu aja. Untuk ininya letakannya. Wadduha. Lanjut ya. Ya. Dadidu bal. Bal bukan bal. Bab. Bal. Nah, Dadidu bal. bukan bal. Gak ada dulunya. Bal. Gak, kalau ada dulunya jadinya zo yang ada titik, ada alifnya itu. Dadidu bal. Ya. Wadduha. Wadduha. Ya. Ingat tebalnya aja. Wadduha. Tapi wawunya bagus, sudah agak tebal. Jangan
wa desa Wa. bu kayak ikut tebal ya. Wadduha. Kita lanjut dulu ya ayat 1-nya. Do di du bal. Ah ini ikut tebal ya. Bo ba 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 bo ba. Jadi bukan do di du bo. Nah itu kan ba jadi tebal kan. Bo do di du ba ba lalu do di du ba itu. Jadi nanti ikut tebal kayak walam bo jadinya walau bo lalu jadi ikut tebal. Nah itu kadang huruf sebelumnya jadi ikut tebal. Itu harus teliti karena huruf ba itu enggak tebal. Coba. Do di du bal. Ya. Wadduha. 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 Ulangi. Wadduha. Nah, kan ikut tebal wa-nya. Wa dengan wa wa bu wa gitu. Wa Wadduha. ulangi. Wadduha. 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 Ya. Tuh, nah itu karena kalau itu jadi ikut tebal. Wadduha. Huruf sebelumnya ikut tebal. Wadduha. Tajam ya. Ya. Bukan bad. Bang. Nah ya, coba. Modidu jangan apa ya? Agak bentuk kayaknya. Nah, wadduha coba. Bukan wadduha, wadduha. Masih wadduha, wadduha. Ulangi. Ulangi. Agak tebal dikit. Gitu ya. Ya, usahakan ditutup. Bo itu jangan terbuka. Kalau terbuka pasti tipis dia, kayak huruf kho. Kalau dia terbuka, perhatikan ini tebal. Kalau dia tertutup, kalau dia terbuka ini tipis. Tipis itu. Nah, bo juga jadi kan ya kan dibuka. Coba wadduha. Lagi. Ya, kurang tebal ya ini. Ya, lanjut dulu ya. Dari do di du bal. Lanjutkan wadduha. Ulangi. Ya, coba do di du bal. Ya, cukup ya. Kurang tebal sama ya. Terakhir. To ya. Bal. Bal. Agak mengalir. Agak ini panjang. Wadduha coba. Ya. Sama ya. Seperti itu dulu. Kurang tebal. Jadi bukan do di itu emang jadi kurangnya itu udah do di du ban kurangnya lidah bagian belakang naik. Nah, kalau dibayangin itu sah. Kalau lidah bagian belakang naik kayak ko tadi. Kalau coba perhatikan ko kayak itu. Ko. Nah itu kan lidah bagian belakang tuh. Nah itu harus naik. Kok tuh gitu ya. Jadi bukan do dulu. Wadduha itu. Seperti itu.
wal-laili idza Nah, saja. itu kayaknya logat apa lagam dari ini dari lahir. Jawa. Jadi ke bawah panjang kan, nggak kerasa. Karena kayak gitu. Kalau disimak baru oh iya salah. Tapi kalau nggak disimak nggak kerasa. Kayaknya nggak panjang tadi gitu kan. Itu ya. Ayat di situ harus lebih telitinya. Ayat 3-nya coba. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'aka. Coba kafnya lebih hamas. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Ma wadda'aka. Nah, ka itu harus bernafas. Ka. Jadi bukan ma wadda'aka rabbuka. Ka. Ya, ka. Tapi jangan dipaksa. Itu apa? Pokoknya keluar aja, jangan dibuat-buat gitu. Ma wadda'aka rabbuka. Jangan seperti itu. Ma wadda'aka rabbuka. Coba. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Ayat 4 ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Akhiratu rohnya tebal ya. Coba. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, boti. Nah, boti bedakan ya. Wala sawfa yu'ti. Nah, itu boti. Wala sawfa yu'ti itu takti. Nah, itu susah bedanya makanya. Apa udah pernah ya? Ini tak, ini to, ini ti, ini ti, ini ti. Nah itu to itu jadinya ti, kalau ta itu jadinya ti. Nah, itu ya. Sama-sama hamas. Enggak ada hamas. Kalau to itu nggak ada hamas. Kalau ti ada hamas. Ada hamas. Kalau mau dia patah dia kan, ataupun dia mati itu keluar nafas. Hamas keluar nafas. Kalau to itu nggak ada sama sekali. Tebal. To. Wala sawfa yu'ti. Nah itu huruf to, tapi wala sawfa yu'ti itu huruf ta, ya kan? Gitu. Kadang ini enggak ti, tapi wala sawfa yu'ti. Jadinya ti ta enggak ya harus to-nya enggak juga. Ti biasa ta te. Wala sawfa yu'ti Yuk. itu sama, membedakan. Yang membedakannya itu lidah bagian belakang dia naik jadinya tebal ti itu kan coba ti ya itu lidah belakang naik kayak tadi itu yang kan di po-nya yu'tika rabbuka fatha. Ini baru tahu rohnya di sini rohnya mati. Kalau roh mati lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah berarti dia tebal. Fathah atau dhamma. Kalau dia kasroh berarti dia tipis. Contoh tir, kalau fathah dulu, kalau fatir itu tipis. Fathah coba ya ayat 5 ya. Sekali lagi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, itu jadi ini ya. Jadi tebal semua ya. Ikut tebal semua. Foto, kan. Jadi jangan ini ikut tebal. Wala saw biasa. Yu'ti tebal. Ti rob buka fata biasa. Fata baru rohnya tebal. Fata jadi yang foto itu ya tebal gitu ya. Ini ayat paling sulit. Karena
Karena dari tadi huruf do ya, huruf tebal jadi ikut tebal semua. Bisa ya. Lanjut. Kita lanjut ya, 3 lagi kita Lanjut. F6. Alam yajidka yatiman fa'awa. K-nya pendek ya, bukan kayati, kayati. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, itu kan jelas kalau kaf itu jangan dipanjangin karena gak ada alif, gak ada tanda panjang di situ. Ayat 7. Wa wajadaka Bol. Nah, di sini man panjang bertemu dengan lam. Jadinya dolam pitol lam agak ditekan. Dol sama kayak dolin. Walau dolin gitu ya. Dolin. Itu mana lagi musakol namanya. Coba. Ya, terakhir. Nah, ikhfad ilan fa'aghna. Coba. Nah, ghain itu dia mengalir suara fa'aghna. Nah, itu. Dan salahnya itu kadang mantul. Fa'aghna itu salah. Kayak ghairil maghdubi kurang salah. Karena nggak mantul, nggak ada kalau kan kok bejib dal itu nggak ada poin di situ. Jadi bukan faal atau faal nggak oke. Sampai ayat 7 kan udah itu udah bisa ya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita cukupkan jamaah sampai sana kan. Tadi ada di kita kan ada yang baca basmalah, tapi belum juga di beberapa lain belum juga. Itu gimana? Boleh juga. Berarti caranya berapa? 8. Enggak, masih 7. Bukan berhenti di situ bukan berarti jadi nambah ayat. Ya, berhenti di situ bukan berarti jadi satu ayat di situ enggak. Tapi di qiraat lain di situ ada jadi satu ayat, ya. Nah, Berarti menurut qiraat yang lain itu jadinya jadi 8. Iya, makanya disesuaikan dengan jamaah. Kalau kita orang-orangnya kalau gini lah, kalau jamaahnya suka kunut, berarti kita jadi imam kunut juga. Ya, kalau nggak suka kunut, Muhammadiyah ya. Jadi kan kunut, ya gitu. Jadi kalau jamaahnya ternyata memakai taunya Al-Fatihah itu 7 ayat tanpa basmalah, kita memakai 7 ayat tanpa basmalah. Tapi kalau jamaahnya ternyata 7 ayat dengan basmalah, ya udah dari itu kan yang dipakai gitu. Jadi gak ini gimana? kalau ini sangkut keluarnya nada satu nada kalau Iya. susah ya. Sekarang kan dia bisa tapi tetap lebih dialahin. Iya, ini sebenarnya gak ke mazhab ya. Itu bismillahnya iya, maksudnya di mazhab kan ada yang memakai ini. Tapi kalau tentang ayat Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim itu satu ayat itu bukan mazhab. Itu qiraat. Ya, ada qiraat lain. Kayak kemarin yang nanya itu wadduha wal laili idza saja. Jadinya kan harusnya kita wadduha ya kan? Wal laili idza saja. Ada bacanya wadduha gitu. Ada juga yang tadi berhentinya di situ, ada juga berhentinya di situ. Nah, itu maksudnya ke qiraat, bukan ke mazhabnya. Tapi kalau sebenarnya jarang. Kalau di Indonesia itu yang memakai coba tanya aja di ketemu orang Al-Fatihah ayat satunya apa? Pasti jawabnya basmalah. Ini dipakai di luar negeri. Al-Quran aja gak pernah saya nemu bismillahnya itu gak ada ayat 1. Pokoknya ayat 1 pas basmalah. Alhamdulillah bukan ayat 1. Di Indonesia, kalau di luar negeri mungkin ada ketemu kayak gitu. Jadi gak terlalu di gak terlalu di kalau Indonesia yang tadi yang 6 ayat sama 7 ayat
6 ayat yang ketujuhnya itu beda, itu nggak terlalu tahu orang semuanya. Itu kita tahu aja kenapa di situ adalah alif, terus ada bawahnya ada bulatan kecil. Di riwayat lain ada pemberhentian di situ, jadi ada jadi satu ayat di situ. Intinya itu. Jadi kalau di Indonesia itu kalau ada nemu imam tanpa basmalah ikuti aja, nemu imam dengan basmalah ikuti aja, karena semuanya itu dicontohkan Rasulullah SAW. Itu. Jadi jangan terlalu itu kan kalau kata guru saya itu masalah kuliah itu jangan terlalu diseriusin ya. Tapi kalau masalah akidah itu harus benar-benar serius. Contoh ibadahnya atau meyakini Allah itu punya anak atau Allah itu ada dua, atau pokoknya tentang akidah itu kayak Syiah itu meyakini kan Ali sebagai nabi terakhir ya. Kurang tahu di sana. Itu kan udah melenceng dari akidahnya. Itu baru kita jaga jarak. Tadi kalau masalah sini ada kunut, sini ada basmalah, sini ada berbeda dengan kita biasanya, nah itu kita tambah wawasannya. Oh ada yang lainnya, cara bacanya seperti ini, kayak gitu ya. Supaya kita gak lebih banyak lagi tahunya ilmunya. Ada lagi? Kalau itu Ustaz, kemarin ada yang bawa viral tuh, ketua Masjid Istiqlal itu mencium paus itu. Gimana akidah? Enggak, ke akidahnya. Bukannya dia akidahnya rusak karena menghormati Ya. yang kafir belakang. Iya, tetap belakangan. Itu perselihan ini ulama sebenarnya, ya kan? Ada yang berpendapat ulama itu sama-sama toleransi agama kan? Itu kan? Habib juga ada yang berpendapat seperti itu kan? Banyak Habib yang membenarkan itu. Ada yang berpendapat ulama yang lain itu nggak boleh karena kayak Nabi melarang hal-hal seperti itu. Jadi mengagungkan agama lain daripada agama Islam itu hal yang dilarang. Itu ada yang berpendapat. Kalau kita jangan ya. Ada orang Kristen, kita jangan ikut. Itu lebih tinggi lagi lah ilmunya. Saya kurang ini mencium lele ya. Makin pentingnya itu malah. Jadi ya. Iya. Padahal kalau di luar negeri paus itu malah mencium Rothschild, Raja. salah satu pendiri Yahudi Zionis. Oh, iya. Itu anaknya orang Indonesia di situ. iya. Saking Indonesia kan saking ramahnya. Teramah. Itu. Nah, kalau kita ada paus ikut-ikutan rame-rame, apalagi ikut acaranya itu kemarin itu. Enggak, kita jangan ikut, nanti akidah kita emang rusak. Salah satu yang merusak akidah salah satu seperti itu yang ada. Tapi kalau para imam itu berbuat seperti itu, pendapatnya nanti dimakan. Kita kan berlebihan ya, biasanya ya itu. Kelihatan dari orang awam itu legalitas. Nah iya, orang awam yang ini, Iya. yang takutnya rusak. Oh berarti ini. Gitu. Boleh seperti Berarti itu. sama aja kan Sama aja. agama itu sama aja. Betul. Itu. Berat kalau udah urusan seperti itu ya. Jangan diikutin. Tapi kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Nah kita nggak tahu. Tapi jangan juga ada paus ditonjok hari apa, enggak juga kan? Jadinya atau ada paus diperangi kan? Yang penting kalau kafir juga perangi jangan merangi. Nah, itu. Tapi jangan jangan dipuja benar-benar kayak kemarin terlalu berlebihan juga. Sama-sama kita anggap aja sama-sama manusia. Gitu. Takut dihukum walia dihukum untukku agamaku. Kafirun ini. Cukup ya? Udah bisa. Kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika salah
terkait dari saya, benar dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.